Pertanyaannya bagaimana Pancasila, nilai-nilai Pancasila dapat mengatasi krisis COVID-19. Tadi sudah disinggung hampir oleh semua pembicara bahwa dalam menghadapi krisis besar ini, krisis yang luar biasa ini, masyarakat pada semua level, mulai dari bawah, ya, dari yang memiliki keterbatasan secara finansial dan ekonomi, sampai yang memiliki kelebihan, itu memperlihatkan semangat gotong royong. Dan dalam rumusannya Bung Karno sebagai penggali Pancasila, gotong royong adalah kristalisasi nilai-nilai Pancasila. Apa itu nilai Pancasila? Ada 5. Pertama, ketuhanan. Jadi, salah satu amanat dari sila ketuhanan itu adalah saling peduli. Saya kira semua agama, tadi seperti disampaikan oleh Mulatri, bahwa semua agama mengajarkan kebaikan untuk sesama. Itu jelas. Jadi lewat gotong royong, kita memperlihatkan, mewujudkan sila pertama, karena di situ ada semangat membagi kepada sesama. Lalu untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu jelas juga bahwa gotong royong ini jelas-jelas memperlihatkan sebuah ekspresi tentang kepedulian, pri kemanusiaan. Bukan dari kelebihan yang dibagi, tapi lebih hebat lagi karena dari keterbatasan. Jadi ada nilai pengorbanan di sana. Jadi kalau kelebihan itu adalah tidak pengorbanan, tapi karena dari keterbatasan, orang membagi itu adalah sebuah semangat yang luar biasa karena ada unsur pengorbanan. Lalu yang ketiga tentu mempersatukan. Nah, menunjukkan kekompakan bahwa kita peduli terhadap satu yang lain. Lalu yang juga dari gotong royong ini adalah memperlihatkan rakyat. Jadi kepemimpinan ada di situ bahwa kita bergerak dalam sebuah ekosistem lah. Bahwa ada pemimpin, ada rakyat. Jadi dekatan lebih struktural sebetulnya. Jadi kita bersama-sama, di sana ada pemimpin tetap basis kekuatannya pada rakyat. Jadi kerakyatan kita sangat tekankan. Jadi rakyat yang dipimpin ya tentu saja karena mengelola sebuah negara adalah secara struktural ada pemimpinnya. Yang paling jelas tentu yang kelima, keadilan sosial. Dalam ajaran agama apapun, di sana sangat ditekankan bahwa kepemilikan itu mempunyai dimensi sosial. Jadi, di Rerum Novarum, kalau naskah dunia, historik, bahwa sudah ditekankan sejak awal bahwa kepemilikan itu mempunyai aspek sosial. Jadi, bukan untuk diri sendiri saja, tetapi ya, sosial ini sekarang tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk seluruh alam. Ini seluruh alam. Jadi sosial, tapi pri kemanusiaan, tapi juga pri mungkin kemakmuran. Jadi sosial kita juga, dari kita tidak hanya peduli terhadap sesama, tetapi juga peduli pada alam, karena alam secara ekosistem itu dia bagian dari eksistensi dan bukan hanya eksistensi kita juga. Dan tanpa kita melihat satu kesatuan makro dan mikrokosmos, maka memang kita akan mengalami kesulitan. Langsung saja pertanyaan kedua, bagaimana dengan nilai Pancasila ini disosialisasi dan disosialisasi ke era post yang dimana semua dijungkir balikan. Jadi kebenaran juga dijungkir balikan, fakta-fakta juga dijungkir balikan, semua struktur yang ada dijungkir balikan. Itu kira-kira post-truth, maka ini tantangan kita, bagaimana mensosialisasikan dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Dan cara terbaik dengan lewat keteladanan. Tidak ada yang lebih hebat lagi dari keteladanan, karena kalau sebuah retorika akan dilawan dengan retorika juga. Bahkan sekarang bukan hanya searching the truth, bukan mencari kebenaran, tapi ada orang yang mengeksploitasi hoax. Jadi disitulah tantangannya. Maka pertanyaan tadi menjadi sangat penting, bagaimana ini disosialisasikan kepada anak-anak muda. Karena kalau ini tidak disosialisasikan, mereka akan mengalami kemunduran, mengalami proses pelapukan dalam basis-basis yang paling dasar, yaitu nilai keberadaan kita, yaitu Pancasila.
seperti yang tadi disinggung juga oleh Bung Bondan, yang mengutip Bung Karno, bahwa Pancasila merupakan perpaduan sebetulnya, perpaduan dan level sublimasi, diangkat ke atas, bukan dipadu saja pada level horizontal, tetapi dia disublim, jadi diangkat lebih tinggi, pada tingkat yang lebih tinggi, mensintesakan antara nilai, baik yang bersifat spiritual, pada sila pertama, maupun pada level yang paling infrastruktur secara sosiologis, yaitu adalah kemakmuran ekonomi. Jadi, keadilan sosial. Dan dalam piramida anak tangga, kalau kita bisa membereskan keadilan sosial ini, maka kita akan lebih kuat untuk menapak kehidupan lebih demokratis, dan kalau kehidupan demokratis lebih baik, maka persatuan lebih baik, dan kalau persatuan lebih baik, maka kemanusiaan akan jauh lebih baik, dan kalau kemanusiaan jauh lebih baik, maka pasti ketuhanan jauh lebih baik. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Saya pikir sudah disampaikan luar biasa ya oleh Bang Richard tadi soal bagaimana Pancasila menjadi pegangan yang ampuh ketika kita menghadapi pandemi. Ya, saya membayangkan kalau manusia Indonesia sedari awal, sedari kecil ya, kita ini sudah di sekolah, di lingkungan keluarga pun sudah diajarkan soal nilai-nilai Pancasila ini, baik melalui pendidikan formal maupun melalui interaksi sosial kita sejak kecil. Saya membayangkan kalau nilai-nilai itu tidak ada dalam relasi yang kita bangun sejak awal. Kita mungkin belepotan ketika dalam situasi seperti sekarang ini, ketika kehilangan apa yang namanya gotong royong, saling bantu dan lain-lain. Tapi karena ada pegangan itu, sehingga walaupun kita semua sama-sama cemas, sama-sama menghadapi situasi yang sama, tetapi semangat untuk kita melakukan saling bantu, saling berbagi ini kemudian terjadi. Jadi ini saya pikir poin yang luar biasa. Bayangkan kalau di dalam Pancasila tidak ada yang namanya kemanusiaan. Atas dasar apa kita kemudian saling bantu? Atas dasar itu, kemanusiaan. Dan tadi disampaikan juga, kemanusiaan melebihi batas-batas apapun. Jangankan yang terjadi di Indonesia, terjadi di belahan bumi manapun, kita ikut terlibat dalam usaha-usaha kemanusiaan. Karena tujuan membangun peradaban dunia juga menjadi salah satu tujuan hadirnya negara kita. Kita ingin ikut aktif dalam situasi-situasi yang terjadi di dunia. Nah, ini yang menurut saya udah benar. Tinggal bagaimana cara kita mengimplementasikan itu ke dalam hal-hal yang lebih praksis. Yang sudah kita jalankan, kita tingkatkan. Yang sudah dibuat, kita teruskan. Terus juga kaitan dengan generasi muda. Saya satu orang yang melihat bahwa pola dan kerangka berpikir founding fathers kita tidak berada pada satu dimensi waktu saja. Permenungan terkait dengan negara ini berdasarkan terhadap 3 dimensi waktu yang luar biasa, historisnya seperti apa, masa lalu Indonesia seperti apa, sehingga Bung Karno misalnya ini digali dari nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam bangsa dan masyarakat Indonesia sendiri. Ide ini bukan ide impor. Ini hasil penemuan terhadap apa yang ada di tanah dan bumi Indonesia yang terkandung di dalam. Nah, ini berarti Pancasila itu secara sejarahnya sebenarnya sudah berjalan begitu lama melalui tingkah laku, pola hidup para leluhur kita yang kemudian di eranya Soekarno dan teman-teman mereka berhasil menemukan itu menjadi sebuah panduan. Untuk apa? Untuk juga dimensi masa depan. Nah, ini kaitan dengan generasi muda. Saya pikir Bang Richard mungkin sebentar bisa bantu jawab juga. Ini soal adanya diskusi yang hari ini cukup ramai. Pasca pandemi ini mungkinkah misalnya dalam Pancasila kita mengakui demokrasi. Mungkinkah kemudian demokrasi jatuh kepada, bukan jatuh ya, bergeser menjadi datakrasi. Kita tidak lagi kami termasuk ya, Bang Richard, saya misalnya dan teman-teman, kami sebagai boleh dikatakan politisi, orang yang dikasih kepercayaan masyarakat melalui proses demokrasi yang sangat membutuhkan keramaian.
kami juga, saya misalnya secara pribadi melihat ada suatu pergeseran demokrasi ke depan tidak lagi berbasis pada keramaian-keramaian, kampanye dan kita akan lihat di pilkada yang akan dilaksanakan Desember ini. Pasti akan sangat berbeda. Ini menjadi new normal baru yang kemudian kita akan lihat. Orang tidak lagi melakukan campaign dengan melibatkan manusia begitu banyak. Pola-pola ini pun kemudian bergeser. Apakah ini mengarah kita bahwa demokrasi kita akan bergeser menjadi datakrasi? Gitu. Permainannya hanya melalui algoritma aja. Tidak perlu lagi memobilisasi massa. Ini dari masanya Soekarno kan sampai sekarang begitu kita. Memobilisasi massa, kampanye, kita bicara, pidato, dan ukuran juga ukuran basisnya massa. Sehingga ini mungkinkah ini kemudian bergeser ke depan? Kita ke datakrasi yang orang mungkin tidak perlu harus berkampanye lagi secara masif, tetapi hanya dengan dia mengetahui, keinginan melalui algoritma data yang dia miliki ini, keinginan masyarakat di wilayah ini begini, keinginan masyarakat di wilayah ini begini. Hanya dengan itu dia bisa bermain melalui aplikasinya untuk kemudian mempengaruhi. Jadi menawarkan ide-ide untuk menjadi pemimpin ataupun apa ke depan itu melalui data-data itu. Nah, ini diskusi yang cukup serius sebenarnya, yang akhir-akhir ini juga saya ikuti. Saya lihat ini menjadi sebuah pergeseran baru yang mungkin saya juga butuh pencerahan dari Bang Richard soal itu. Terus yang berikut, tantangan ke depan misalnya, kita baru bicara setengah-setengah, bahkan banyak kita yang belum mengerti juga soal 4.0 ini. Tapi semua kita bicara soal itu dengan pemahaman yang setengah, seperlapan, dan lain-lain. Tapi juga kemudian hari ini, loncatan dari Jepang misalnya sudah bicara Society 5.0. Nah ini arah perkembangan dunia yang menurut saya teman-teman muda harus benar-benar menjadi elemen utama yang mampu menerjemahkan ini dengan bantuan orang tua. Saya harus katakan itu, dengan bantuan para orang tua, para senior-senior kita. Kenapa? Menjembatani Pancasila dari 40-an kemudian ke bawah ini, kita membutuhkan para senior-senior ini untuk menerjemahkan itu dan ditransformasikan oleh anak muda hari ini melalui teknologi. Jadi ini harus ada kerjasama, kolaborasi yang luar biasa antara lintas generasi ini. Kalau ini hanya berada di lingkaran para senior saja, di lingkaran Bang Richard mereka, saya yakin kita akan ketinggalan. Secara konseptual kita luar biasa, tetapi praksis transformasi ke depannya kita akan kewalahan karena sudah dipengaruhi oleh teknologi dan lain-lain. Tetapi kalau ini sinergikan, sinkron dengan ada lapisan generasi di bawah, bahkan generasi di bawah saya. Saya misalnya saya 30 tahun, tapi sampai di lapisan hari ini yang generasi Z pun harus didorong ke sana. Agar kemudian ketika ledakan perubahan yang luar biasa ini terjadi di tingkat dunia, kita tidak kehilangan jati diri dan kita tetap adaptif. Itu maksud saya seperti itu. Kalau tanpa ada kolaborasi seperti ini, kita hanya bisa beradaptasi. Jangan sampai juga kita keluar, gitu. Jangan sampai kita keluar. Yang berikut, kalaupun kita tidak beradaptasi, hanya kuat secara konseptual, kita kemudian ketinggalan. Karena konsep ketahanan nasional, saya pikir secara internal ya integrasi, eksternalnya kita adaptasi. Hanya dua hal itu saya pikir. Kita bagaimana mengintegrasi secara internal, secara Indonesianya, dan kita terus beradaptasi untuk urusan-urusan eksternal. Itu, dan yang paling terakhir, jangan cemas kita, saya pikir ini pesan untuk teman-teman muda, tidak perlu cemas, tidak perlu ragu, kita lakukan apa yang harus kita lakukan, kita mengisi situasi ini, saling support satu sama lain, yakin ini menjadi kesempatan.